Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Kristina, NIM 2211227. Saya dari kelas PAI 4H. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Baca Tulis Arab Melayu. Di sini saya akan membaca buku riwayat Nabi Muhammad SAW dari halaman 70 sampai halaman 76. Nabi wafat pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, 8 Juni 631 Masehi. Wafatlah Nabi Muhammad dalam usia 63 tahun. Dimandikan dan dikafani dengan 3 lapis kain. Kemudian masing-masing sembahyangkan dengan tiada berimam. Mula-mula laki-laki, kemudian perempuan, dan sesudah itu anak-anak. Dikuburkan sesudah kaum muslimin mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah sebagai gantinya mengepalai kaum muslimin pada malam Rabu di tempat wafatnya di negeri Madinah. Sifat tubuhnya, warnanya putih kemerah-merahan, kulitnya bercahaya-cahaya, mukanya bundar, dahinya luas, kepalanya besar, hidungnya mancung serta bengkok sedikit. Pipinya halus dan sedang, bulu matanya lebat, biji matanya besar dan madar hitam matanya luas, serta amat hitam putih matanya bercampur merah. Giginya sebelah muka agak jarang. Jika ia tersenyum bercahaya-cahaya karena bersihnya. Rambut kepalanya lebat, tiada terlalu keriting dan tiada terlalu lurus. Panjang sampai ke telinganya dan kadang-kadang sampai ke punya jenggotnya. Perutnya dan belakangnya rata, bahunya besar, jari-jarinya lemas dan halus. Badannya sedang, tiada terlalu tinggi dan tiada terlalu rendah. Tiada gemuk dan tiada kurus. Tutur katanya manis. Jika ia berbicara bercahaya dan manis mukanya. Jalannya tenang, bagaikan orang yang turun dari tempat yang tinggi. Jika ia berjalan lebih banyak, ia memandang ke bawah daripada ke atas. Cantik kelihatannya dari jauh dan manis dari dekat. Abu Hurairah berkata, tiada pernah saya melihat orang yang lebih cantik daripada Rasulullah. Istri-istrinya. Istri Nabi berjumlah 11 orang. Yang pertama Khadijah anak Khuwailid, kedua Saudah anak Zam'ah, ketiga Aisyah anak Abu Bakar, keempat Hafsah anak Umar, kelima Hindun Ummu Salamah anak Abu Umayyah, keempat Romlah Ummu Habibah anak Abu Sufyan, ketujuh Zainab anak Jahash, kedelapan Zainab anak Huzaimah, kesembilan Maimunah anak Harsil Hilayyah, kesepuluh Juwairiyah anak Harith, kesebelas Sofiyah anak Huyai. Nabi wafat meninggalkan 9 orang istri. Khadijah dan Zainab anak Huzaimah meninggal ketika Nabi masih hidup. Istri Nabi yang tersebut dinamakan Ummu Mukminin, artinya ibu orang-orang mukmin. Mereka banyak menolong penyiaran agama Islam kalangan kaum ibu. Anak-anak. Anak Nabi 7 orang, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Yang pertama Qasim, kedua Abdullah, ketiga Zainab, keempat Fatimah, kelima Ummu Kulsum, keenam Zuqayyah, dan ketujuh Ibrahim. Ibu anak-anak tersebut semuanya Khadijah, kecuali Ibrahim yang ibunya Maryam, seorang hamba perempuan yang dihadiahkan oleh pembesar Mesir kepada Nabi. Anak-anak tersebut meninggal dunia pada masa Nabi masih hidup, kecuali Fatimah
Ia meninggal dunia sesudah Nabi wafat dengan meninggalkan 2 orang anak laki-laki, Hasan dan Husain. Ikhtisar. Nabi Muhammad SAW berusia 63 tahun. 40 tahun hidup di Mekah sebelum menjadi Rasul. 14 tahun di Mekah setelah menjadi Rasul. 10 tahun di Madinah sesudah hijrah. Selama 40 tahun sebelum menjadi Rasul, mulai pergi ia telah yatim piatu. Hidupnya di tengah-tengah umat jahiliyah. Tiada tahu membaca dan menulis, dan tiada pernah belajar selama itu. Ia senantiasa mempunyai budi pekerti yang mulia, lurus dan jujur, dipercayai, sehingga penduduk Mekah memberi gelar Al-Amin kepadanya, artinya orang kepercayaan. Kemudian 13 tahun di negeri Mekah, mulai dari ia diangkat menjadi Rasul, tiada henti-hentinya dia bekerja dengan singgah-singgah, mengejar dan menunjukkan orang kepada jalan kebenaran dan kebaikan, serta mengajak orang beragama Islam. Tiada pernah sekalipun patah cita-cita, meskipun rintangan yang dihadapinya sangat hebat, sehingga ia terfokus meninggalkan negeri Mekah, pindah kemudian untuk meneruskan perjuangannya. Selama 10 tahun di negeri Madinah, setelah menempuh percobaan yang hebat-hebat, ia senantiasa mendapat kemenangan dan pengikutnya semakin bertambah banyak. Berbagai rintangan dan perlawanan dapat disingkirkan dan diatasinya, sehingga akhirnya dengan tulus ikhlas orang banyak mengakui kebenaran dan seluruh tanah Arab tunduk menjadi pengikutnya yang setia. Hasil usahanya. Sebelum wafat, ia telah dapat mengubah suatu masyarakat yang rusak menjadi masyarakat yang teratur, baik hidupnya dalam persatuan dan persaudaraan yang mengenal tolong-menolong dan cinta mencintai. Mengembangkan suatu agama yang suci dan sempurna, sesuai untuk tiap-tiap masa dan tempat, menjadi pedoman hidup bagi manusia sepanjang zaman. Mendirikan satu pemerintahan Islam yang kuat, mempunyai undang-undang yang adil, yang menjamin keselamatan hak-hak rakyatnya. Mendidik beribu-ribu pengikutnya menjadi orang yang berbudi pekerti yang mulia, patuh, beragama, cerdik, pandai meneruskan usahanya, mengembangkan Islam dan menegakkan pemerintahan Islam berabad-abad lamanya, sehingga penduduk dunia mendapat bahagia yang amat besar daripadanya. Kesimpulan, demikianlah seorang yang malang, yatim piatu yang tiada pernah belajar, dan yang sifat-sifatnya seperti yang telah diterangkan dalam masa 23 tahun saja setelah dapat mengadakan perubahan yang amat besar, membangunkan suatu umat, mengembangkan suatu agama, dan menegakkan suatu negara yang demikian sempurna keadaannya, dijunjung dan dihormati orang berabad-abad lamanya di seluruh dunia. Selama dunia terbentang, belum pernah lahir seorang manusia yang seperti ini. Itulah mukjizat yang dengan nyata-nyata menunjukkan bahwa Tuhan senantiasa memberi tuntunan dan pertolongan kepadanya sebagai bukti atas kebenarannya menjadi nabi dan rasul. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallim. Tepat pada hari Asyura 10 Muharram 1361 Hijriah, 11 Oktober 1951. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya bacakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.